Baiklah saudara sekalian, setelah kita membahas tentang siklus hidup daripada proyek dan teori tentang manajemen proyek konstruksi, maka kali ini pada slide berikut ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen umum, manajemen rekayasa, dan manajemen proyek konstruksi. Kita dapat membedakan apa perbedaan dari ketiga manajemen tersebut. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita awali yaitu pengertian tentang manajemen umum. Manajemen umum adalah sebagai suatu proses, sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan kegiatan, sebagai satu seni atau art dan seni, sebagai suatu ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian daripada manajemen secara umum adalah suatu kegiatan yang diproses dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk menggerakkan orang-orang yang melakukan aktivitas di dalamnya. Jadinya kata kuncinya adalah manajemen umum adalah sebuah proses, kemudian yang kedua adalah kolektivitas yang seni dan pengetahuan. Itulah manajemen umum. Kemudian apa itu manajemen rekayasa? Manajemen rekayasa adalah ilmu manajemen dengan ilmu teknik. Jadinya gabungan antara ilmu manajemen secara umum dengan ilmu manajemen atau dengan ilmu teknik. Itulah manajemen rekayasa. Kemudian berikut, apa itu manajemen proyek konstruksi? Manajemen proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengontrol sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian tentang manajemen proyek konstruksi. Di sini di dalam manajemen proyek konstruksi yang dimaksud dengan melibatkan waktu, biaya, dan mutu. Nah, di sini dimaksudkan adalah bagaimana manajemen proyek konstruksi ini bisa mencapai tujuan daripada proyek atau bisa mencapai goal daripada proyek. Goal daripada proyek ada 3, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Proyek dikatakan goal atau sukses apabila ketiga dimensi ini dapat secara tepat dihasilkan. Tepat biaya dimaksudkan adalah antara biaya rencana dengan biaya realisasi sesuai. Tepat mutu antara aspek teknis rencana dengan realisasi sesuai. Tepat waktu antara waktu rencana dengan waktu realisasi sesuai. Nah, itu disebut dengan goal proyek. Jadinya alat yang dipakai untuk mengukur keberhasilan proyek adalah untuk mengukur dari segi waktu digunakan rencana anggaran biaya, rencana anggaran pelaksanaan. Di mana di sini antara rencana anggaran biaya dengan rencana anggaran pelaksanaan tentunya ada perbedaan. Kalau rencana anggaran biaya itu perhitungan didasarkan atau perencanaan didasarkan dengan harga satuan setiap pekerjaan, sedangkan rencana anggaran pelaksanaan itu didasarkan atas sumber daya yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut.
Kemudian berikutnya adalah rincian biaya. Rincian biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan. Rincian biaya ini bisa dalam bentuk nota-nota atau opnam-opnam daripada pekerjaan. Nah, ini digunakan sebagai alat untuk mensinkronisasi ketepatan biaya daripada proyek. Sedangkan untuk waktu, alat yang digunakan untuk ketepatan waktu digunakan adalah time schedule, curve S, atau network planning, atau yang sejenisnya. Sedangkan untuk mengukur apakah mutu proyek sudah tepat atau belum, yang digunakan adalah rencana kerja dan syarat-syarat, atau sering kita sebut dengan BSTEC atau dokumen proyek, yang berisi di dalamnya persyaratan-persyaratan baik teknis maupun non-teknis. Itulah saudara-saudara sekalian tentang pengertian manajemen umum, manajemen proyek, dan manajemen rekayasa. Selanjutnya kita akan bahas pada slide berikut. Baiklah saudara mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan kita pada slide berikut. Setelah kita mempelajari tentang manajemen umum, manajemen rekayasa, dan manajemen proyek konstruksi, maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tujuan manajemen rekayasa. Tujuan manajemen rekayasa adalah pencapaian sasaran tunggal yang teridentifikasi dengan jelas, suatu kegiatan dengan penggunaan sumber daya yang optimal sehingga tercapai biaya dan waktu serta mutu yang optimal juga. Saudara mahasiswa, seperti kita tahu, agar tercapainya biaya, waktu, dan mutu yang optimal, maka perlu kita memperhatikan beberapa hal dari dalam manajemen itu sendiri. Pertama adalah situasi, yang kedua motivasi, tiga kerjasama dan fasilitas. Situasi yang dimaksudkan di sini bagaimana kita bisa melihat, membaca lingkungan di dalam kegiatan proyek itu sendiri. Yang kedua adalah kita bisa memberikan motivasi setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan proyek itu sendiri. Yang ketiga adalah kerjasama, adanya kerjasama yang baik di dalam kegiatan-kegiatan itu antara aktivitas personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Situasi motivasi kerjasama itu bisa berjalan baik apabila dilengkapi dengan fasilitas. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi sedangkan fasilitas untuk memotivasi orang itu tidak ada? Artinya 4 hal ini sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan manajemen rekayasa sebuah proyek sehingga bisa tercapai tujuan daripada proyek itu, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Itulah tujuan daripada manajemen rekayasa yang kita bahas pada kesempatan saat ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Saudara mahasiswa, untuk pendalaman tentang materi-materi yang kita bahas pada kesempatan ini, maka saya akan memberikan saudara tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sekitar manajemen dan siklus manajemen proyek dan hal-hal lain yang terkait dengan siklus
daripada proyek yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama adalah tentang manajemen. Apa itu manajemen umum, apa itu manajemen proyek, apa itu manajemen proyek konstruksi, apa itu manajemen konstruksi, dan apa itu leadership. Kemudian saudara selanjutnya bisa menjelaskan perbedaan daripada manajemen-manajemen tersebut. Yang berikut adalah siklus manajemen proyek konstruksi. Pertama ada sebutkan siklus manajemen proyek, apa itu plan, apa itu do, apa itu check, apa itu action. Nah, saudara harus menjelaskan plan itu apa saja kegiatan-kegiatan yang terjadi di sana, do itu apa saja, check itu apa saja, dan action itu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan siklus manajemen. Yang keenam, apa itu proyek? Saudara harus menjelaskan apa itu proyek, kemudian apa tujuannya, apa dipakai mengukur alat apa yang dipakai mengukur untuk keberhasilan sebuah proyek. Yang berikut, jelaskan apa itu kegiatan, apa perbedaan proyek dengan kegiatan, sebutkan sumber daya proyek, sebutkan sumber daya kegiatan. Jadinya apa itu perbedaan dari kedua kegiatan itu? Jadinya apabila saudara bisa menjelaskan perbedaan dari kegiatan proyek dan kegiatan proyek dan kegiatan dan demikian dengan sumber dayanya, saudara akan dapat membedakan antara kegiatan dan proyek itu sendiri. Demikianlah saudara sekalian, selamat mengerjakan tugasnya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.